Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukanindonesia.com kembali hadir untuk Anda. Dan hari ini Chandra harus wawancara dengan Bapak Maruli Tuasilaban. Beliau biasanya adalah sosok yang serius ya, karena memang profesi beliau diantaranya adalah pengacara, kemudian pimpinan dari berbagai organisasi, dan diantaranya adalah pimpinan Satukanindonesia.com. Nah, apa kabar nih Pak Maruli? Puji Tuhan, Alhamdulillah Mas Chandra dan pemirsa, salam jumpa kembali di kanal Satukanindonesia.com dengan Mas Chandra yang luar biasa. Amin. Senang dan bangga Luar biasa. kita mengangkat konten yang luar biasa tentunya pada kesempatan ini Mas Chandra. Oke, sebelumnya Chandra mau tanya dong, itu akiknya bagus amat tuh Pak? Oh iya Mas, ya ini akik ini adalah bantu. Beli apa dapat? Tentunya ini Mas, saya selalu membeli, soal harganya mahal atau murah, ya selalu ada harga Mas. Subhanallah, berarti Bapak ingin UMKM yang ada di Indonesia terus hidup dengan cara membeli. Wah iya Mas, jadi apapun profesi kita, dan tentunya kita harus menghargainya. Jadi dengan ada harga lah. Benar, jadi untuk mendapatkan, karena ada nilai lah ya. Ada nilai, karena pelaku UKM itu juga kan, usaha kecil mikro itu juga kan bagian daripada aktualisasi jati diri dan keahlian, keterampilan, skill dari setiap orang. Ada Kiai atau Gus Bahar, kenal nggak? Pernah dengar apa Gus Bahar? Nama Gus Bahar? Tidak, Gus Bahar. Gus Bahar ya? Bukan Habib Bahar, bukan. Oh bukan Habib Bahar ya? Ya. Gimana Mas mengenai Gus Bahar ini? Mengatakan kurang lebihnya Pak ya. Ya. Jadi kita itu usahakan untuk jajan, jajan cilor atau mungkin karena jajan itu adalah termasuk sedekah Pak. Gitu. Oh iya. Jadi luar biasa. Berbagi itu Mas. Iya. Berbagi. Jadi dengan kita jajan otomatis mereka laku ya kan. Iya betul. Akhirnya anak istri bisa makan dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum jajan. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang kuliner Pak ya. Iya Mas. Kita masih membahas terkait dengan pemilu ya. Masih pemilu ya. Pilpres atau pileg ya. Karena memang kemarin-kemarin ada fenomena yang luar biasa, yaitu diantaranya adalah fenomena foto komeng lah ya. Iya Mas Chandra. Dan komeng ini teman-teman, untuk suara real count-nya sudah berada di titik 2 juta lebih ya. 2 juta suara ya. 2 juta suara pemilih. Dan istilahnya komeng ini bisa dikatakan istilahnya semacam tidak memasang baliho ya, tidak menjual aset untuk kampanye. Jadi dia itu kemarin yang kalau saya cermati dari media-media ya, komeng ini hanya mengganti nama Pak ya. Jadi sibuk ke pengadilan ya untuk mengganti nama beliau ya, dan akhirnya disetujui bahwa namanya adalah Alfiansyah, ada komengnya lah ya. Alfiansyah Komeng ya. Nah kemudian ketika hari H pencoblosan ya tanggal 14 Februari kemarin, Chandra sempet tuh bingung ya, DPD itu kan foto doang ya. Foto ada namanya, aduh yang mana dia? Ini agak beda nih, ada komeng. Berarti ketahuan Mas Chandra ada pemilih di Jawa Barat dan memilih komeng ini. Dari jumlah yang disebutkan tadi, Mas Chandra suaranya satu di situ ya. Dan ini Pak ya, kenapa sih alasan Chandra itu nyoblos komeng? Karena memang selama ini Chandra itu selalu dibahagiakan oleh komeng ya, dengan job-jobnya, dengan misalnya lawakannya itu Pak. Tampilannya di dunia itu ya. Kemarin itu terjadi pandemi Pak ya, pandemi corona kemarin. Itu kan Chandra harus masuk kantor setiap hari ya. Sedangkan teman-teman Chandra WFH kan di rumah, Chandra harus masuk kantor tiap hari, dan hampir setiap hari Chandra harus nonton Komeng Info. Dia punya channel namanya Komeng Info. Komeng Info ya. Itu serius isinya Pak ya. Misalnya tentang kuliner, tentang budaya Betawi, itu isinya bagus tuh. Jadi banyak informasi-informasi yang penting, informasi-informasi yang edukatif ya terkait. Jadi di situ Komeng tidak banyak ngelawak ya. Ada sih lawakan ya. Cuman ada informasi serius yang diceritakan beliau. Kemudian yang lebih unik lagi yaitu kenapa sih waktu terjadi pandemi corona itu ya Chandra nonton komeng itu untuk meningkatkan imunitas. Jadi kalau kita nonton yang lucu-lucu, imunitas naik ya. Tapi kalau kita ngomong yang kali jumlah jenazah atau jumlah yang meninggal ya di COVID berapa itu saya nggak tonton. Itu menurunkan imunitas. Oke deh Pak, baik.
Pak, ini fenomena Komeng ya, sudah mendapatkan 2 juta suara tanpa dia mengeluarkan banyak modal ya. Itu menurut Bapak pendapatnya seperti apa ya Pak? Ya, Mas Chandra dan pemirsa satukanindonesia.com dimanapun berada, ulasan kita terkait dengan hasil pemilu, yaitu fenomena hasil perolehan seorang caleg DPD dari wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu Alfiansyah Komeng. Berdasarkan catatan hasil real count yang dilaksanakan oleh KPU hingga hari ini, Minggu tanggal 25 Februari 2024, memang untuk calon anggota DPD Republik Indonesia Dapil Jawa Barat itu memang tercatat itu Mas Alfiansyah Komeng dengan perolehan suara sebanyak 2.058.928 suara, atau setara dengan 19,97% dari warga Jawa Barat. Ini sesuatu yang tentunya saya kira Mas Komeng sendiri pun tidak menduga, tidak menyangka sebanyak ini. Tapi ini adalah merupakan fenomena betapa anugerah Tuhan juga ya. Betapa masyarakat Jawa Barat itu begitu melihat nama Komeng yang termasuk Mas Chandra yang tidak, tadi testimoni dari Mas Chandra ya, begitu melihat nama Komeng, Alfiansyah Komeng dengan fotonya yang unik dan khas di kertas suara pada saat pemilihan, itu kan langsung tertuju kepada nama Komeng ya. Tentunya memang lagi namanya kan di urutan 10 ya. Kan sebelum masuk ke bilik suara kan ada kertas papan pengumuman medding daripada KPPS ya. Nah, tentunya kalau tadinya memang Mas Chandra tidak ada nama keluarga, kan paling tidak kan pendekatannya begitu ya. Apa sih pendekatan yang digunakan oleh warga pada saat ingin menggunakan hak politiknya masuk ke TPS sebelum menerima kertas suara? Tentunya kan ditimbang-timbang dulu ini kan. Misalnya untuk capresnya siapa, kan dilihat kan dia ada di situ kan. Ada 3 capres, 01, 02, 03. Kan untuk Jawa Barat kan ada DPD RI, pasti tentunya dilihat. Nah, untuk DPD Jawa Barat kelihatan kan, tadi Mas Chandra kan menyaksikan itu bahwa membuat testimoni bahwa memang ya begitu melihat nama Alfiansyah Komeng ini dikaitkan dengan selama ini telah menikmati karya dan dedikasi seorang Alfiansyah Komeng di dunia televisi yang mampu menghibur untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh di masa-masa COVID, masa sulit. Jadi Mas Chandra kan mengatakan, nah langsung terpikir ke memilih Alfiansyah Komeng. Nah, dikaitkan dengan ini kesimpulan saya, Mas. Berarti Mas Chandra di luar Alfiansyah Komeng tidak ada keluarga, tidak ada yang sahabat dekat atau paling tidak yang mereferensikan untuk DPD, kan begitu ini Mas Chandra ya. Kan itu kan pendekatannya di situ. Misalkan nih calon DPD-nya atau DPR-nya udah ada ketemu, ada referensi, ada apalah, ada hubungan-hubungan apa. Nah, kalau ada itu kan tentunya itu yang paling utama. Tapi kalau tidak ada, nah ya DPD kan ya sudah memang yang sudah berkarya, dan tentunya diharapkan yang selama ini seniman atau musisi ataupun komedian ya dengan kelak menjadi anggota DPD diharapkan lebih bisa berkontribusi nyata lagi nanti untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, dan tentunya masyarakat Jawa Barat pada umumnya untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Jadi ini adalah sebuah realita, dan tentunya ini sangat menginspirasi untuk kaum musisi maupun komedian atau kelompok-kelompok profesional untuk betul-betul fokus tampil secara unggul dan harus di atas rata-rata. Dan secara alami juga kan? Dan alami tentunya Mas Chandra. Artinya dedikasi dan keahlian dari seorang Alfiansyah Komeng yang merupakan komedian
ini kan dikerjakan secara maksimal. Demikian juga tentunya kelompok-kelompok profesional lainnya ya memang harus mengerjakan profesinya secara fokus dan baik lah, tentunya maksimal. Begitu Mas Chandra. Ya, jadi sebenarnya teman-teman atau para pemirsa, Komeng ini kalau dibilang itu kampanye itu mungkin sudah sejak sekian tahun yang lamanya Pak ya. Oh iya, itu bagian daripada artinya diri ya. Komeng ya kan. Nah itu tadi maka kita sampaikan Mas Chandra, siapapun kita warga bangsa Indonesia ini yang mempunyai keahlian dan keterampilan, ya memang seyogianya itu dilakukan secara maksimal, sungguh-sungguh, fokus dan maksimal, begitu Mas Chandra. Karena bagaimanapun tentunya pasti ada kelompok masyarakat seperti Mas Chandra. Saya meyakini ini kan soal apa ya, soal analisa media ya. Mungkin bisa dikatakan soal rasa. Soal rasa ya. Seperti Mas Chandra ini tentunya banyak warga Jawa Barat. Kenapa? Dengan melihat nama foto dan nama Alfiansyah Komeng ini, ya udahlah. Kan sebetulnya pada saat melihat kan terjadi hubungan emosional ya. Sekali. Terjadi hubungan emosional, ada kedekatan, ada respon dan energi positif kepada si calon yang mau dipilih. Begitu Mas Chandra melihat Komeng. Nah, begitu. Jadi soal Mas Chandra, soal di kualitas misalnya kan bisa saja ini macam-macam variabel-variabel pertanyaan kritis dan pertanyaan akademik kepada katakanlah seperti Komeng Alfiansyah ini, Alfiansyah Komeng ini kalau menjadi anggota DPD apa sanggup. Itu urusan kesekian Mas. Itu urusan kesekian. Selama ini kan ada yang mengatakan kesempatan, selagi ada kesempatan kita percaya yang bersangkutan bisa. Semuanya warga bangsa ini sebetulnya kalau diberikan kesempatan bisa. Nanti tinggal belajar lagi. Kita berpikir positif saja Mas Chandra. Kan sudah kita lihat ya mereka-mereka yang sudah duduk di legislatif ataupun di eksekutif yang tadinya mereka adalah selebriti, komedian atau apapun namanya, yang selalu tampil di dunia kaca, di dunia televisi. Begitu mereka diberikan kesempatan untuk mengabdi secara kelembagaan, ya saya kira itu tidak perlu terlalu kita berpikir positif atau meragukannya Mas Chandra. Soalnya gini Pak, kemarin juga para netizen sempat berkata juga ini jangan-jangan nanti Komeng kalau udah berada di misalnya Dewan lah itu ketika rapat itu ngejahilin teman-temannya sampai ke arah situ juga. Gitu, jadi ada juga yang gitu, saya nggak milih Komeng takutnya nanti dia gimana ngejahilin teman-temannya. Ada kekhawatiran, ada yang kayak gitu juga gitu. Nah inilah yang dimiliki Mas Chandra, kembali ke soal fenomena keterpilihan seorang Alfiansyah Komeng menjadi anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat untuk pemilu 2024 ini, mendapat suara mayoritas, mendapat suara yang sangat signifikan, 2 juta lebih warga Jawa Barat. Itu kalau masalah tanpa serangan fajar kali ya. Kita sih berharap tidak ada serangan fajar. Semoga Mas Komeng ini juga melihat kali dan acara ini, dan apakah Mas Komeng melakukan serangan fajar? Pertanyaan aja itu ya. Semoga nggak ada ya. Pertanyaan kita berpikir positif aja Mas. Karena memang ketika diwawancara di TV kemarin, istilahnya beliau mengatakan pas teman-temannya pada kampanye gitu kan ada beberapa artis banyak itu dia malah tidur. Gitu. Jadi artinya apa yang kita sampaikan di awal tadi, memang tingkat popularitasnya seorang Alfiansyah Komeng ini tidak dibangun secara instan Mas. Tidak secara tiba-tiba. Alfiansyah Komeng mendapat dukungan dari masyarakat warga Jawa Barat itu adalah sudah melalui tahapan proses panjang yang dilakukan oleh Alfiansyah. Sejak melalui kata uhui. Terkenal bahwa komedian Alfiansyah Komeng ini kan jargonnya kan uhui gitu ya. Nah, jadi spontan uhui misalnya. Jadi memang
itu sebuah fenomena. Ya memang itu fakta ya, fakta bagaimana seorang komedian Alfian Sakomeng ini mendapat dukungan yang begitu signifikan, 2 juta loh Mas. Iya benar. Itu kita yakini bahwa itu pemilih original yang spontan ya, seperti jargonnya Alfian Sakomeng ini spontan uhui. Masyarakat juga dengan spontan uhui juga memilihnya. Karena apa? Memang dia sudah terkenal sebelumnya kan. Jadi memang ini menjadi inspirasi juga bagi semua elemen masyarakat ya. Jadi intinya ketika kita itu ingin menjadi seorang caleg ya, atau presiden barangkali ya, tidak harus mengeluarkan uangnya, tapi mengeluarkan ide, gagasan, dan membangun karakter sejak dini nih. Seperti Bapak kan saat ini sedang podcast nih. Mungkin suatu ketika juga mereka ngelihat tuh Bapak yang sering podcast nih, cuma sedih kayak kayak gitu kan. Tapi yang pasti begini Mas Chandra dan pemirsa, siapapun yang terlibat di dalam dunia selebrasi ataupun dunia aktivis atau seniman ataupun musisi dan budayawan, selama kita menjalani pekerjaan kita itu secara fokus, itu bagian daripada pengorbanan. Itu pengorbanan. Mas Alfian Sakomeng ini tentunya, kalaupun dari bahasa kita tidak ada tidak ada serangan pajar tanda petik gitu ya. Apa yang dia lakukan selama ini adalah bagian daripada pengorbanan. Yang bersangkutan atau Alfian Sakomeng ini telah berkorban untuk membangun sebuah katakanlah bagaimana dia menjalankan profesinya untuk bisa dikenal dan bisa mendapat simpati dari masyarakat atau menjadi perhatian dari segmen masyarakat di bidang komedian atau selebriti. Nah, itu bagian daripada pengorbanan. Jadi memang hidup itu adalah pengorbanan Mas Chandra. Jadi untuk mengabdi, untuk berkarya, untuk apapun pilihan profesi yang kita pilih, itu bagian daripada pengorbanan Mas Chandra. Nah, Bapak pernah nggak melihat komen jadi Pak Jarwo Kuat sedang pidato, tiba-tiba komen masuk gitu. Dia pidato di depan Pak Jarwo, pernah? Ya, itu kan bagian daripada ini Mas Chandra. Itu bagian daripada gimmick atau itu bagian daripada performa pertunjukan sekaligus juga bagian daripada yang namanya film ya. Ya ada sutradara, ada aktor. Ntar kamu gini-gini ya. Itu kan gitu Mas Chandra. Ya, itu bagian daripada sebuah drama. Drama lah. Mau drama Korea, mau drama apa, tapi yang pasti bagian daripada skenario yang didesain oleh seorang sutradara kan begitu. Siapa melakukan apa kan begitu Mas Chandra. Mas Alfian Sakomeng ini mampu memikat hati pemirsa terkait dengan apa saja yang dia lakukan di dunia kaca, dunia lebar, ya kan? Gitu, teman-teman, terima kasih Pak Maruli sudah memberikan komentar yang luar biasa pada hari ini, dan kita memang apresiasi Mas Komeng ini, dan teman-teman terus berbuat baik, karena dengan kita berbuat baik maka insya Allah akan ada nilainya nih di mata Tuhan Yang Maha Esa. Saya Chandra. Dengan saya Maruli Tua Silaban. Pamit undur diri, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam persatuan dan kesatuan.